Di bawah langit kelabu Inggris, di antara sorok stadion tua dan gemuruh tribun yang tak pernah tidur, sebuah tuduhan panas mulai membakar dunia sepak bola. Bukan tentang pengaturan skor, bukan tentang skandal wasit, bukan pula tentang pemain bintang yang berkhianat, tapi tentang satu pertanyaan yang jauh lebih mengganggu. Apakah ada klub yang sebenarnya tidak ingin bertahan di Premier League? Dan nama itu adalah Burnley. Musim dimulai dengan harapan. Burnley datang dari Championship dengan reputasi kokoh. Tim yang disiplin, tim dengan pertahanan baja, tim yang musim sebelumnya begitu dominan. Banyak yang percaya, kali ini mereka berbeda. Di bawah arahan Scott Parker, Burnley dianggap punya fondasi untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Tapi kenyataan menghantam mereka tanpa ampun. Minggu demi minggu berlalu. Kekalahan demi kekalahan datang silih berganti. Stadion Turf Moor yang dulu penuh harapan berubah menjadi tempat kekecewaan. 4 kemenangan, 20 lebih kekalahan. Pertahanan yang dulu dipuji runtuh berkeping-keping. Dan ketika klub-klub lain bertarung mati-matian demi bertahan hidup, Burnley justru terlihat seperti bayangan yang perlahan menerima nasibnya. Lalu muncullah komentar yang mengubah semuanya. Jurnalis Alex Crook melontarkan tuduhan yang langsung mengguncang publik sepak bola Inggris. Katanya, Burnley tidak pernah benar-benar berniat bertahan di Premier League. Kalimat itu meledak. Karena ini bukan sekedar kritik performa. Ini adalah tuduhan bahwa sebuah klub sedang memainkan sistem. Crook menunjuk satu demi satu keputusan Burnley. Mereka menjual James Trafford, bahkan sebelum musim benar-benar dimulai. Padahal Trafford adalah bagian penting dari kesuksesan promosi mereka. Bagi banyak orang, itu terasa aneh. Jika Anda ingin bertahan, mengapa menjual fondasi utama tim? Lalu datang perekrutan yang dipertanyakan. Nama seperti Armando Broja gagal memberi dampak besar. Skuad terlihat tidak siap, tidak lapar, tidak cukup kuat untuk perang brutal bernama Premier League. Dan perlahan, teori itu mulai terdengar masuk akal. Bahwa Burnley mungkin tidak sedang mencoba memenangkan pertarungan, melainkan mencoba bertahan secara bisnis. Karena di balik glamor Premier League, ada mesin uang raksasa. Promosi bernilai ratusan juta pound. Bahkan ketika terdegradasi, klub tetap menerima parachute payments, uang kompensasi yang sangat besar. Cukup besar untuk membuat klub tetap kaya di Championship. Dan disinilah tuduhan paling kontroversial muncul. Bagaimana jika beberapa klub sadar bahwa menjadi yoyo klub justru lebih aman? Naik ke Premier League, dapat uang besar, turun lagi, terima kompensasi, lalu promosi lagi. Siklus tanpa akhir. Sebuah bisnis yang terus hidup, meski kompetisi hancur perlahan. Burnley bukan klub pertama yang dituduh seperti ini. Norwich City pernah menerima kritik serupa. Begitu juga beberapa klub lain yang bolak-balik antara Premier League dan Championship. Tapi kali ini, kemarahan publik terasa lebih besar, karena jurang kekuatan di sepak bola Inggris semakin mengerikan. Klub kaya semakin kaya, klub kecil semakin sulit bertahan, dan bagi sebagian orang, Burnley hanyalah korban sistem. Namun bagi yang lain, mereka adalah simbol bagaimana sepak bola modern mulai kehilangan jiwanya. Crook bahkan mengusulkan aturan ekstrim. Jika sebuah klub terdegradasi 2 kali dalam 3 musim, mereka harus dilarang promosi selama 5 tahun. Sebuah ide yang langsung memicu perdebatan panas. Ada yang setuju, ada yang menyebut itu gila. Karena pada akhirnya, apakah salah jika klub mencoba bertahan secara finansial? Apakah salah jika mereka tidak mau berjudi hingga bangkrut demi 1 musim tambahan di Premier League? Atau, apakah sepak bola memang sudah berubah menjadi permainan uang semata? Di tengah hujan Inggris, lampu stadion tetap menyala, tribun masih bernyanyi, dan Burnley akan kembali ke Championship. Mungkin hanya sementara, mungkin musim depan mereka akan kembali promosi. Dan jika itu terjadi, pertanyaan yang sama akan muncul lagi. Apakah mereka benar-benar ingin bertahan? Atau mereka hanya sedang memainkan permainan yang lebih besar daripada sepak bola itu sendiri?